Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menyadari bahwa dengan komuni kudus, santapan tubuh Kristus dan darah Kristus, kita mengalami persatuan. Karena itulah kita katakan komuni, terima sambut. Komuni kudus. Komuni itu artinya kebersamaan, persatuan, kebersamaan dengan Tuhan. Sebagaimana sudah saya sebut, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56, siapa yang makan tubuhku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Persatuan seperti ini yang dialami Paulus, sehingga ia memberi kesaksian di dalam suratnya kepada umat Galatia, sekarang bukan lagi aku, tapi Kristuslah, Yesuslah yang hidup di dalam aku. Buahnya apa? Oh, luar biasa. Paulus menjadi orang yang kuat. Paulus menjadi orang yang tegar. Paulus menjadi seorang fighter, ya, pejuang hidup sebagai seorang pewarta Kristus. Dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, ia dilempari, kapalnya karam di tengah laut, ia kelaparan, bahkan ia dipenjara, saudara-saudari. Tapi apakah Paulus menyerah, give up, surrender? Tidak. Paulus tetap survive. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Itu kata Paulus. Apa katamu? Jangan-jangan kita selalu berjuang sendiri, fight sendiri, merasa hebat, akhirnya KO, patah. Tapi bagi orang yang sungguh mengandalkan Tuhan, seperti Paulus, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata patah arang. Yang ada adalah berjuang, berjuang, dan berjuang untuk kebaikan, untuk kebenaran. Begitulah juga kita di dalam pekerjaan dan karya kita masing-masing. Orang yang sungguh beriman adalah orang yang sungguh fight dengan pekerjaan, dengan tugas, dengan tanggung jawabnya, di jalan yang baik dan jalan yang benar. Dan dia tidak sendiri, dia bersama dengan Tuhan yang dia sambut dalam komuni, yang menjadikan hidupnya bukanlah hidup manusia seorang diri, tapi manusia yang disertai dan bersama dengan Tuhan. Dan berikut, dengan komuni kita juga mengalami persatuan, kebersamaan dengan sesama umat. Kata Santo Paulus, 1 Korintus pasal 10 ayat 17, kita ini meskipun banyak, beraneka ragam, tapi kita tetap satu. Amin. Kata Santo Paulus, kita tetap satu. Mengapa? Karena kita semua ambil bagian, makan bersama dari roti yang satu, tubuh yang satu, itulah Kristus. Itulah makna komuni. Selain persatuan dengan Tuhan, juga persatuan dengan sesama. Maka kalau kita orang Katolik, rajin komuni, tapi rajin juga baku bombe. Rajin terima hosti kudus, tapi rajin juga itu memprovokasi orang. Rajin komuni, tapi rajin juga menyimpan amarah, dengki, iri hati, dendam. Anda melawan komuni, artinya Anda melawan Tuhan sendiri.
Saya tidak berani katakan percuma Anda komuni, tapi saya hanya mengatakan tidak nyambung dengan makna komuni, tidak connect. Karena di dalam gereja kita mengatakan kita bersatu, haleluya, puji Tuhan. Kita sambut dari roti yang satu dan sama, itulah tubuh Kristus. Tapi di luar sana kita tercerai-berai. Kita saling menyikat, saling menyikut. Kita saling mengecilkan, padahal harus saling membesarkan. Kita saling menjatuhkan, padahal harusnya kita saling mengangkat. Saudara-saudari, perayaan tubuh dan darah Kristus ini kembali mengajak kita untuk sadar dan sadar yang kita sambut adalah Tuhan sendiri. Dia tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Kita bersatu dengan Dia, kita bersatu dengan sesama. Dan persatuan inilah saudara-saudari yang akan kita bawa bukan hanya di dalam hidup ini, tapi bahkan sampai di alam sana, hidup akhirat. Yesus mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 54. Boleh baca sendiri. Itulah buah dari Ekaristi yang sudah harus kita petik sejak kita hidup di dunia ini, dan puncaknya itu pada kehidupan kekal, kebersamaan dan persatuan dengan Tuhan dan dengan sesama, semua orang yang berkenan di hadapan Tuhan, persatuan yang sempurna di rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara dan saudari, semoga kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.